Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Windy Fitriani. Saya dari program studi Perbankan Syariah semester 6. Video ini saya buat sebagai salah satu syarat ujian akhir semester untuk mata kuliah analisis laporan keuangan. Baik teman-teman semua, di sini saya akan memaparkan beberapa pokok bahasan, yaitu yang pertama mengenai analisis rasio keuangan, yang kedua analisis perubahan pendapatan, yang ketiga analisis perubahan laba kotor, yang keempat analisis titik impas atau break even point, yang kelima analisis kredit, dan yang terakhir yaitu mengenai analisis kinerja keuangan. Baik, masuk pada pokok bahasan yang pertama, yaitu mengenai analisis rasio keuangan. Selanjutnya yaitu pengertian analisis rasio keuangan. Analisis rasio keuangan atau financial ratio analysis adalah alat untuk mengukur kinerja perusahaan berdasarkan data perbandingan yang ditulis dalam laporan keuangan seperti laporan neraca, laba rugi, dan arus kas dalam suatu periode tertentu. Sedangkan menurut Munawir, analisis rasio adalah suatu metode analisis untuk menentukan rasio suatu pos tertentu pada suatu neraca atau laporan laba rugi secara individual atau sebagai kombinasi dari dua laporan. Lanjut lagi pada jenis-jenis analisis rasio keuangan. Di sini ada 4. Yang pertama ada rasio likuiditas, yang kedua ada rasio solvabilitas, yang ketiga ada rasio profitabilitas, dan yang keempat ada rasio aktivitas. Baik, masuk pada pokok bahasan yang kedua, yaitu mengenai analisis perubahan pendapatan. Selanjutnya, pentingnya analisis perubahan pendapatan. Analisis perubahan pendapatan merupakan analisa yang menganalisis setiap pos-pos di laporan laba rugi yang secara terperinci sangat penting karena keberhasilan perusahaan dalam jangka panjang akan tergantung pada realisasi keuntungan, sehingga mengetahui sebab-sebab perubahan tersebut, baik perubahan yang menguntungkan maupun perubahan yang tidak menguntungkan. Lanjut, yaitu mengenai hubungan biaya usaha dengan penjualan neto. Analisis masing-masing pos biaya usaha dalam hubungannya dengan volume penjualan bertujuan untuk mengetahui kemampuan manajemen dalam mengendalikan biaya sehubungan dengan perubahan volume penjualan. Apabila volume penjualan berubah, biasanya beberapa biaya penjualan akan ikut berubah pula. Rasio masing-masing biaya usaha dengan penjualan neto menunjukkan persentase dari penghasilan atau penjualan neto yang telah dipergunakan untuk menutup berbagai biaya usaha. Baik, masuk pada pokok bahasan yang ketiga, yaitu mengenai analisis perubahan laba kotor. Lanjut, yaitu mengenai pengertian analisis perubahan laba kotor. Analisis perubahan laba kotor adalah analisa atau evaluasi yang dilakukan oleh manajemen untuk mencari dan mengetahui sebab-sebab terjadinya perubahan laba kotor suatu perusahaan dari periode ke periode. Lanjut lagi, yaitu mengenai faktor-faktor perubahan laba kotor. Di sini ada 4 faktor. Yang pertama yaitu perubahan harga jual, yang kedua perubahan kuantitas produk yang dijual, yang ketiga perubahan harga pokok penjualan persatuan produk, dan yang terakhir perubahan kuantitas harga pokok penjualan. Lanjut pada fungsi dari laba, yaitu yang pertama sebagai indikator stabilitas keuangan, yang kedua sebagai indikator perolehan keuntungan selama satu periode, yang ketiga sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi untuk mengambil strategi bisnis, yang keempat sebagai penentu suatu perusahaan sepadan dengan risiko investasi yang ada. Indikator ini biasanya dijadikan pertimbangan utama bagi investor. Yang kelima, yaitu sebagai penentu layak atau tidaknya suatu perusahaan memperoleh pinjaman usaha dari kreditur atau perusahaan pembiayaan. Dan yang keenam, yaitu membantu pemilik bisnis untuk melihat kelemahan dan kelebihan dari usaha yang berjalan. Baik,
Pokok bahasan keempat yaitu mengenai analisis titik impas atau break-even point. Lanjut, pengertian titik impas. Pengertian titik impas atau break-even point adalah posisi di mana perusahaan tidak memperoleh laba dan tidak menderita kerugian. BEP atau titik impas sangat penting bagi manajemen untuk mengambil keputusan untuk menarik produk atau mengembangkan produk atau untuk menutup anak perusahaan yang tidak menguntungkan. Selanjutnya yaitu diagram titik impas. Diagram titik impas juga dikenal sebagai break-even chart atau break-even analysis adalah sebuah alat visual yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara pendapatan, biaya, dan laba. Diagram ini memberikan gambaran tentang titik di mana pendapatan dan biaya sama, sehingga perusahaan tidak mengalami keuntungan atau kerugian. Pada titik ini, perusahaan break even atau impas antara biaya yang dikeluarkan dan pendapatan yang diperoleh. Baik, masuk pada pokok bahasan kelima, yaitu mengenai analisis kredit. Lanjut, yaitu mengenai penilaian laporan keuangan. Penilaian laporan keuangan adalah proses evaluasi dan analisis yang dilakukan terhadap informasi keuangan yang terdokumentasikan dalam laporan keuangan suatu entitas, seperti perusahaan atau organisasi. Penilaian laporan keuangan juga digunakan sebagai salah satu metode untuk menilai kesehatan suatu bank. Dalam hal ini, penilaian laporan keuangan bank dilakukan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi risiko keuangan yang dihadapi bank serta untuk menilai kinerja dan stabilitas keuangan bank tersebut. Lanjut, pada sumber dan penggunaan modal kerja. Modal kerja adalah keseluruhan aktiva yang lancar yang dimiliki perusahaan atau dapat pula dimaksudkan sebagai dana yang harus tersedia untuk membiayai kegiatan operasi perusahaan sehari-hari. Pada umumnya, sumber modal kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan dapat dipenuhi dari dua sumber. Yang pertama, pada sumber internal, yaitu modal kerja yang dihasilkan oleh perusahaan itu sendiri. Yang kedua, sumber eksternal adalah modal kerja yang berasal dari luar perusahaan. Penggunaan modal kerja akan menyebabkan perubahan bentuk maupun penurunan jumlah aktiva lancar yang dimiliki oleh perusahaan. Lanjut, yaitu mengenai perhitungan kebutuhan kredit dan daftar anggaran kredit. Perhitungan kebutuhan kredit adalah proses untuk menentukan jumlah dana yang diperlukan oleh individu atau entitas untuk membiayai tujuan atau proyek tertentu. Terkadang, seringkali nasabah mengajukan kredit dengan jumlah tertentu yang tidak sesuai dengan kebutuhan yang sebenarnya. Tidak jarang pula, bank menolak memberikan jumlah yang diinginkan oleh nasabah dengan alasan memang jumlah yang dibutuhkan melebihi dari yang diminta. Untuk itu, dalam hal memutuskan kredit, pihak perbankan memerlukan suatu perhitungan agar kebutuhan yang diinginkan sesuai dengan kebutuhan yang sesungguhnya. Baik, masuk pada pokok bahasan yang terakhir yaitu pokok bahasan ke-6 mengenai analisis kinerja keuangan. Lanjut, pengertian kinerja keuangan. Kinerja keuangan menurut Fahmi adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Kinerja keuangan melihat laporan keuangan yang dimiliki oleh perusahaan atau badan usaha yang bersangkutan yang tercermin dari informasi pada balance sheet atau neraca, income statement atau laporan laba rugi, dan cash flow statement atau laporan arus kas, serta hal-hal lain yang turut mendukung sebagai penguat penilaian finansial performance tersebut. Lanjut, tujuan pengukuran kinerja keuangan. Menurut Munawir menyatakan bahwa tujuan dari pengukuran kinerja keuangan perusahaan adalah yang pertama mengetahui tingkat likuiditas, yang kedua mengetahui tingkat solvabilitas, yang ketiga mengetahui tingkat rentabilitas, dan yang keempat yaitu mengetahui tingkat stabilitas. Selanjutnya,
yaitu cara mengukur kinerja keuangan. Untuk mengukur kinerja keuangan suatu perusahaan, terdapat beberapa metode dan rasio keuangan yang dapat digunakan. Yang pertama, analisis laporan keuangan. Yang kedua, rasio keuangan. Yang ketiga, analisis tren. Yang keempat, perbandingan dengan benchmark. Yang kelima, analisis cash flow. Yang keenam, analisis pendapatan dan biaya. Yang ketujuh, evaluasi pertumbuhan dan efisiensi. Yang kedelapan, analisis return on investment. Yang terakhir yaitu tinjau prospek masa depan. Baik, mungkin itu tadi beberapa materi yang bisa saya paparkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.